jadi kalau saya lihat bedanya saya dulu 30 tahun yang lalu sebagai researcher dan yang sekarang itu cukup jauh beda sih gitu. Dulu zaman saya kayaknya wah susah banget gitu ya. Waktu itu saya ingat banget bahwa untuk mencari researcher tuh susah. Market research udah bisa pakai AI untuk summary eksekutifnya, terus udah bisa dapat data-data dari sosial media. Nah, menurut Bu Irma, kita udah siap belum sih market researcher sekarang dengan era seperti ini? Ya, mungkin saya balik sedikit mundur ke belakang ya. Waktu saya jadi researcher 30 tahun yang lalu, itu memang di era itu data tuh masih tidak tersedia kan, karena internet juga masih baru gitu ya, itu belum terlalu data ada di mana-mana, sehingga memang kita sangat tergantung kepada data primer yang data collection. Kalaupun ada data-data kita dari desk research gitu ya, dan metodologinya juga terbatas. Tetapi dengan perkembangan sekarang seperti ini, dengan adanya ya sosial media, ada segala macam, sehingga kita juga, dan data ada di mana-mana, katanya kan data is a new oil. Sebagai researcher itu menurut saya sekarang tidak boleh hanya tergantung pada primary data gitu, dan metodologinya pun mungkin jadi extended. Contoh yang beberapa tahun terakhir ini kita juga nggak hanya dari primary data, tapi kita gabungkan juga dengan social media listening gitu ya, even dari ChatGPT segala. Nah itu membantu edit information kita sebagai researcher menjadi lebih kaya gitu, sehingga memang analisanya berdasarkan dari primary, tetapi primary itu tidak dilihat hanya sole sources gitu, jadi dia digabung dengan yang lain, sehingga menurut saya akan menghasilkan insight yang lebih dalam gitu. Nah, itu jadi kalau saya lihat bedanya saya dulu 30 tahun yang lalu sebagai researcher dan yang sekarang itu cukup jauh beda sih gitu. Dulu zaman saya kayaknya wah susah banget gitu ya, untuk data collection aja semuanya 100% face to face gitu ya, jadi lama gitu. Bahkan zaman dulu belum bisa kirim data, jadi kuesioner gitu yang dikirim. Jadi udah banyak berubah dalam hal pengolahan data, dalam hal trending data, analisis data, udah even source of data udah banyak beda, berubah sih. Berarti tadi tuh ada pen and paper, maksud gimana begitu? Iya, kalau zaman dulu kan 100% pen and paper. Jadi bikin kuesionernya di fotokopi, kemudian kita tanyain satu-satu house to house gitu kan ya. Nah begitu hasilnya ada, kalau yang di luar kota kita kan sering melakukan seluruh Indonesia, misalnya dari Kalimantan, dari Irian gitu. Nah itu untuk pengolahan datanya kan harus ditunggu itu dikirim kuesioner yang sekian banyaknya, itu nunggu pengiriman ke sini. Bayang nggak lamanya? Lama banget itu. Lah iya. Nah memang beda banget itu 360 derajat dengan yang sekarang gitu. Tetapi saya ngalami hal itu dulu. Makanya hasil riset itu mungkin 2 bulan gitu, 3 bulan, apalagi yang nationwide, karena kita nunggu hasil itu sampai di sini dipancing satu-satu kan. Pancing itu jadi kuesionernya ada jawaban, misalnya kode, nah kodenya itu dipancing satu-satu gitu. Nah masukin ke komputer gitu. Nah baru dari situ diolah. Jadi ya itu kalau saya lihat itu juga udah jauh banget itu dipangkaskan gitu. Kalau sekarang kan kita tinggal ngirim data 2 menit nyampe kan gitu. Kalau dulu berhari-hari tuh, mahal pula gitu kan. Kalau ngirim dari luar Jawa kan selain lama ya lumayan mahal, walaupun kita waktu itu ya harus pakai flight ya, maksudnya pakai air gitu. Keahlian mungkin yang dibutuhkan ya beda banget sama yang sekarang gitu ya. Kalau yang dulu ya memang nggak terlalu understanding klien juga gitu ya. Waktu itu saya ingat banget bahwa untuk mencari researcher tuh susah. Jadi researcher tuh nggak banyak yang jadi researcher, karena itu memang masih profesi yang baru gitu. Nah kesini kan dengan perubahannya ya tentunya sangat dibutuhkan keahlian yang berbeda juga kan gitu. Kebutuhannya, permintaannya itu kan ya seperti saya bilang tadi, cepat gitu. Klien butuh cepat karena mereka harus cepat ngambil decision. Perubahan yang mereka alami juga cepat, sehingga mereka membutuhkan informasi dan decision cepat gitu. Kalau kita sebagai researchernya nggak bisa ngikutin, ya kan? Sedangkan kita kan partnernya katanya. Ya agak susah, dan
nggak bisa gitu, harus bisa ngikutin kondisi seperti itu. Kalau zaman dulu kan harus banyak karyawannya supaya bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu gitu kan. Nah kalau sekarang apakah market research agency ini tetap harus punya banyak karyawan untuk tetap efisien atau bisa dilakukan satu orang aja gitu? Karena kan semua udah serba cepat. Ada beberapa profesi ataupun posisi ya, dulu kayak puncher. Itu kan dari kertas, dari paper, ada kode-kodenya masukin komputer tuh. Itu biasanya banyak orang dulu kita punyanya. Ada misalnya kalau mau cepet, ya makin banyak orang gitu. Ada 1000 kuesioner, satu orang semalam bisa berapa gitu ya. Kalau misalnya mau cepet berapa hari, kita targetnya ya pakai orang sebanyak mungkin gitu. Jadi bisa ada 10, 20 ya, seberapa yang dibutuhkan supaya kita mendapatkan hasil berapa hari gitu. Itu memang related to quantity orang yang dipakai gitu. Sangat seperti itu. Nah itu sekarang profesi itu udah nggak ada. Kan? Karena kan memang kita sekarang pakai KAPI, online, itu udah nggak ada, datanya langsung masuk kan gitu. Kalau mikir lagi balik-balik dulu ya, oh kayak gitu ya, gitu maksudnya. Kalau pengalaman juga saya misalnya waktu dulu pergi keluar kota harus ngikutin klien, ngadain grup diskusi. Sedangkan saya juga punya report kan. Report itu dulu zamannya saya itu diketik dan ada tukang ngetiknya, mesin tik gitu. Nah jadi yang dilakukan, saya pergi kan, kalau kita sekarang bawa komputer pergi tak gitu. Kalau itu enggak, jadi ada satu masa selama saya pergi, tapi report saya begitu saya pulang saya harus submit report kan. Jadi selama itu ya di hotel saya nulis report, tahu nggak gimana? Di fax, sampai di kantor sini ada tukang ketik yang ngetikin. Coba elaborasi, mesin fax apa bu? Mungkin bisa nggak ngerti. Nanti kita tampilkan. Sampai gitu, itu dulu saya waktu di Nielsen zaman dulu tuh. Sampai seperti itu, jadi kalau saya mau reportnya diketik kan ada butuh orang ngetik kan, jadi waktunya memang lebih panjang. Kita kasih itu biasanya notes gitu, udah kita tulis kasih note, diketikin nama dia. Very painful, dan kita sebagai researcher saat itu merasa kerjanya banyak banget gitu. Karena banyak hal yang sebenarnya kita sekarang bilangnya wasted gitu. Tapi zaman dulu kan enggak ya, memang alternatifnya apa nggak ada. Gitu. Nah sekarang dengan berkembangnya itu kan beda banget. Dalam hal-hal tertentu itu udah digitalize gitu. Nah sehingga sebagai seorang researcher tuh butuh mengembangkan kemampuannya dalam hal lain, ya kayak gitu ya, lebih mengerti ke industrinya, lebih memahami bisnis klien gitu kan. Lebih kalau di marketing research ya mungkin lebih memahami marketing gitu, karena yang klien butuhkan kan sebenarnya adalah mencari insight yang untuk dia memutuskan keputusan gitu. Nah kalau researchernya nggak terlalu mengerti apa yang dibutuhkan dan insight apa yang bisa membantu klien yang sangat berharga, ya itu agak susah sih gitu.